menyampaikan pendapat, mengkritik, atau bahkan berbeda pandangan. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan menjadi ciri utama negara demokratis. Era digital muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua yang bisa kita ucapkan pantas untuk diucapkan tanpa batas? Media sosial memang memberikan kebebasan, tapi ketika kebebasan berubah menjadi penghinaan dan pendapat berubah menjadi serangan terhadap identitas, disitulah ujaran kebencian dan intoleransi mulai tumbuh. Dan inilah kasus YouTuber Resbox. Kasus bermula dalam sebuah siaran langsung yang dilakukan oleh YouTuber Resbox. Resbox melontarkan pernyataan yang menghina suku Sunda, bukan dalam bentuk kritik dan bukan juga dalam sebuah diskusi budaya, melainkan ujaran yang merendahkan suatu kelompok berdasarkan identitas etnisnya. Dengan kecepatan internet, video tersebut langsung viral. Reaksi publik bermunculan. Masyarakat Sunda merasa martabat kolektifnya diserang. Berbagai laporan dilayangkan ke kepolisian. Dan akhirnya, Resbox ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian bermuatan sara berdasarkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan penelusuran yang ada, motifnya bukan sekadar emosi sesaat, melainkan konten provokatif demi perhatian, viralitas, dan juga keuntungan. Kasus Resbox bukanlah masalah tunggal, ia mencerminkan sebuah masalah yang besar, yakni krisis etika dalam masyarakat digital. Ketika algoritma lebih menghargai kontroversi, ketika popularitas lebih penting dibanding nilai, dan ketika kebebasan berekspresi disalahartikan menjadi kebebasan menghina, maka ujaran kebencian berubah menjadi sebuah konten. Padahal, secara hakikatnya kebebasan berbicara bukan berarti kebebasan untuk melukai martabat orang lain. Secara hukum, kebebasan berekspresi dibenarkan dalam negara yang demokratis, selama bertujuan untuk melindungi hak orang lain, ketertiban, dan persatuan bangsa. Ujaran kebencian tentu tidak dibenarkan karena merusak martabat manusia, memicu permusuhan antar kelompok, dan berpotensi mengancam kohesi sosial. Dalam perspektif demokrasi, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian bukan bentuk bungkaman, melainkan perlindungan agar kebebasan tetap beradab. Karena pada dasarnya, hak satu orang tidak boleh menghancurkan hak kolektif masyarakat. Jika ditarik dengan nilai Pancasila, tindakan ini tentu bertentangan langsung dengan dasar kehidupan berbangsa. Dalam sila kedua, yaitu merendahkan martabat manusia berdasarkan identitas suku. Sila ketiga, karena berpotensi memecah persatuan. Sila keempat, karena kebebasan berekspresi tidak disampaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Perlu kita ingat bersama, bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, melainkan sebuah pedoman etika dan sumber nilai hukum dalam menyikapi kebebasan di ruang publik termasuk ruang digital. Pancasila mengajarkan kebebasan harus berjalan bersama dengan tanggung jawab, bahwa keberagaman bukan untuk diserang, melainkan untuk dirawat. Di era digital, Pancasila menjadi etika sebelum kita berbicara, dasar hukum dalam menjaga toleransi dan nilai pembangunan karakter bangsa. Karena sesungguhnya, pembangunan itu bukan hanya tentang teknologi, ekonomi, infrastruktur, gedung-gedung tinggi ataupun kereta cepat yang sangat canggih, melainkan tentang juga bagaimana pembangunan sikap, empati, dan literasi digital. Di dunia digital, kita bukan hanya sekedar pengguna internet, melainkan kita adalah penjaga ruang bersama. Maka, penting bagi kita untuk mengingat bahwasanya kebebasan berbicara memang sebuah hak. Namun, menjaga persatuan juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi masyarakat digital yang cerdas, yang berpikir sebelum berbicara, yang berbeda tetap saling menghargai, dan yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman bersikap demi Indonesia yang beradab.